Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita tes dulu ini kiriman ke Kota Palu atas nama Tribakti. Ya, ini adalah reflektor Yamaha X-Rite Yamaha X-Rite 115 cc 2BU yang menggunakan lampu original LED Osram tipenya 7935 CW, warna putih, 2 titik menggunakan SMD 3030, kiri 4 kanan 4. Kalau lampu jauh nyala 88-nya, kiri 4 kanan 4. Kalau lampu dekat yang nyala yang atas aja, yang bagian bawahnya mati, yaitu 2 ya atasnya. Jadi 2 bawah 2 atas. Oke, ini kemasannya, kemasan dari lampu LED-nya ya, Osram original AC/DC, jadi bisa langsung dicolok di motor. Warnanya putih, putihnya 6000 Kelvin. Tipenya T19 7935 CW kan, karena ada lagi yang lebih terbarunya 7955 CW, dia 12 titik ya, SMD 3030 nya. Ini bagian belakangnya. Sip, seperti itu aja langsung. Kemudian ini nomor antriannya. Jatuh. Dan ini fitting lampu depan cave-nya 950 yang sudah dirakit dengan saklar, karena di Shopee-nya dia membeli dengan tambahan saklar on off ya, saklar on off nya. Untuk reflektornya pakai original dari Win ya, original Win, merek Win maksudnya. Nah, ini lampunya ini dia merek Osram, dua sisi, kiri 4 kanan 4. Ini original ya. Kalau yang bukan original, kalau tanpa kemasan, maksudnya kalau dibandingkan dengan tanpa kemasan, dia kumparannya kelihatan banget warna tembaganya, dan nggak ada kelihatan elko-nya ya, seperti ini. Untuk lampu jauh nanti nyala 88-nya, yaitu kiri 4 kanan 4. Untuk lampu dekatnya yang nyala yang atas saja tuh, yang dekat tulisan T19A-nya itu ya. Yang bawahnya mati dia kalau lampu dekat. Ya, untuk heatsinknya atau bodinya ya, dia tanduk 2, kalau yang 7955 tanduknya 3. Oke, warnanya putih. Lanjut ke reflektornya. Ini reflektornya merek Win. Di sini ada logo Win. Sini udah di segel identifikasi, artinya segel QC. Saya periksa ininya, kunciannya 1 2 3 4. Lanjut bagian belakang seperti ini. Nanti saluran ventilasi udaranya diganti aja dengan yang lama, yang bentuknya melengkung kayak huruf U. Ya, kalau ini bawaan dari Win pendek seperti ini, nanti bisa dicabut. Bagian belakangnya hitam seperti ini. Karena kabel fittingnya ada tambahan saklar on off, jadi pertambahan kabel seperti ini, panjangnya sekitar 70 sampai 80 cm. Biasanya kalau yang tanpa saklar on off, dia hanya dari sini ke sini aja, nggak ada tambahan giniannya ya, dia hanya warna hitam seperti ini. Selangnya ini sama sih kayaknya, selang ini sama selang ini ya, cuman entah kenapa yang ini dipendekin, ini juga lebih pendek ya, tapi beda sih. Ini kan dia untuk cave ya, beda pabrikan. Oke, untuk kabelnya saya menggunakan kabel bintik, artinya kabel otomotif biasa gitu ya, kabel untuk motor. Dan sambungannya ada di sini. Sambungannya saya menggunakan solder, jadi dililit kemudian disolder dan dibungkus dengan headstring atau yang pembungkus kabel yang dipanasin. Di sini dilihat ada 2 sikring. Sini sikring yang sudah dipasang, ini sikring cadangannya. Jadi kalau misalkan yang ini putus, ini udah disediakan cadangannya. Pakainya sikring 10 ampere, dimensinya 6x30, atau disebut juga sikring botol sedang ya, seperti ini. Oke, kemudian dirapihkan dengan spiral band atau perapih kabel seperti ini ya. Ini pakainya merek Strong ya, perapih kabelnya. Untuk saklarnya ini dapat yang merek Uno Mindah, seperti terlihat di sini ada tulisannya Uno Mindah, kagak ada sablonannya ya, dia menggunakan timbul-timbul seperti ini ya. Saklarnya saklar biasa ya, saklar yang banyak dijual di toko-toko online atau di pasaran, di bengkel-bengkel terdekat di kota Anda. Pastikan ketika beli saklar seperti ini, sebelum dipasang di setang, nanti kan ini masangnya di setang ya, baik itu di kiri atau di kanan atau dekat speedometer gitu ya. Pastikan diklik dulu. Khawatirnya kalau dapat yang kurang bagus, ketika diklik on, dia lampunya nggak nyala, tapi harus ditekan dulu bagian tengahnya ini atau digoyang-goyangin seperti ini ya.
bagian biasanya kalau dapetnya seperti itu bagian dalamnya itu kotor ya, bagian dalam sononya. Oke, yuk lanjut kita tes. Oh ya, ini soket 3 pinnya di sini ada tulisan disarankan harus DC ya. Jadi walaupun ini bisa langsung dicolok di motor, tapi tetap kami sarankan dijadikan DC dulu supaya nanti hasil cahayanya itu dia lebih stabil ya, nggak kedip-kedip kalau kayak AC DC gitu ya. Kalau AC DC dia kan masih ngikut RPM. Ini kotor apa ya? Oh, kalau nggak digas nanti dia agak berbuka, agak kedip-kedip. Kalau digas dia baru standby-nya manteng gitu ya. Oke, lanjut kita tes. Ini nanti dari motor bentuknya seperti ini ya. Dengan anggapan motornya sudah DC, cara nge-DC ada di dalam kemasan. Ini tinggal dicolok aja. Nah, ini posisi saklarnya on ya. Nah, off, on, off, on, off, on ya. Untuk jauh dekat mengikuti tombol jauh dekat yang ada di motor. Oke, ini jauh, ini dekat, ini jauh, ini dekat. Yuk kita lihat perbedaan jauh dekatnya. Nah, ini dia munculnya. Ini aja ya. Wah, jatuh apa tuh? Oke, kita matiin lampu studionya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini untuk lampu jauh. Ini untuk lampu dekat, dia turun. Lampu jauh, lampu dekat, lampu jauh, lampu dekat. Oke, demikian hasil pengetesan sebelum dikirimnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.